Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamidul Istinawan dari jurusan Teknik Mesin Angkatan 2018, Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang modul kompresor torak yang materinya saya dapatkan ketika praktikum pada praktikum konversi energi di lab prestasi mesin secara online. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kompresor torak. Di sini ada pokok-pokok bahasanya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah kompresor torak, yaitu tentang asal-usul ciptakannya kompresor. Kemudian saya akan menjelaskan lagi tentang definisi kompresor torak. Jadi di situ ada pengertian kompresor torak dan ada perbedaan kompresor dengan pompa. Nah, yang kemudian ada gambaran umum, prinsip kerja, ada bagian-bagian kompresor, nanti akan saya jelaskan di situ. Kemudian ada pengaplikasian kompresor. Jadi contoh-contoh pengaplikasian kompresor itu di kehidupan sehari-hari itu nanti akan saya kasih tahu begitu. Jadi mari kita mulai saja ke sejarah kompresor torak. Nah, di sini sejarah kompresor torak. Jadi sejarah kompresor itu pertama ditemukan oleh seorang manusia, iya. Dia bernama Otto von Guericke dari Jerman. Dia lahir di Magdeburg 20 November 1602, cukup tua. Jadi dia sudah menemukan mesin kompresor itu pada umur 48 tahun. Jadi sudah cukup berumur, dia bisa menemukan mesin kompresor dengan pengetahuan-pengetahuan dia. Jadi pertama tuh pompa udara bertekanan tinggi itu sekarang lebih dikenal sebagai sebutan mesin kompresor ya. Jadi untuk aplikasi bertekanan rendah seperti ventilasi, pemanas, dan pendingin ruangan itu biasanya kita tahunya itu fan atau penghembus atau kita sebut juga sebagai blower. Pada tahun 1654 itu Otto von Guericke menciptakan pompa vakum yang terdiri dari piston dan silinder piston udara dua arah yang dirancang untuk menarik udara keluar dari kapal. Nah, pompa ini dijelaskan dalam bab 2 dan bab 3 dari buku Experimenta Nova dan di Mekanika Hidrolik Pneumatik. Nah, itu ada di buku yang sangat-sangat bagus ya. Ada di dua buku itu. Nah, pada tahun 1659, Robert Boyle ini memerintahkan pembuatan sebuah pompa udara atau yang sekarang kita sebut sebagai mesin pneumatik atau pompa hampa udara. Jadi Robert Boyle memerintahkan untuk membuat, jadi pompa tersebut itu ditemukan oleh Otto van Guericke di tahun 1650. Modalnya juga modal yang tidak cukup juga untuk membuat mesin ini jadi halangan. Jadi untuk para ilmuwan seperti Otto von Guericke atau Robert Boyle ini. Jadi Boyle ini anak dari Earl of Cork, ini tidak terlalu mempermasalahkan setelah pembuatan selesai gitu. Setelah Earl of Cork itu mengembangkan model buatannya pada tahun 1659 pada Royal Society, kemudian dua buah mesin yang dirancang ulang dibuat untuk keperluan pribadinya. Jadi selain dia membuat untuk orang banyak, dia membuat untuk dirinya sendiri gitu pada saat itu. Mesin ini dibuat oleh para ilmuwan itu cukup rumit ya, karena digunakannya juga pada saat itu mungkin karena banyak bagian-bagian yang bisa didapatkan gitu ya, bisa dioperasikan juga. Jadi banyak demonstrasinya juga hanya bisa dilakukan oleh Cook sendiri gitu. Nah, ini ada foto dari Otto van Guericke. Jadi ini adalah bapak kompresor. Ini Otto van Guericke. Nah, kemudian ada perkembangan kompresor. Jadi kompresor ini terbagi menjadi dua, yaitu perpindahan positif dan dinamis. Untuk perpindahan positif sendiri itu secara umum kompresor dibagi menjadi dua, yaitu kompresor piston atau reciprocating dan kompresor putar atau rotary. Sedangkan untuk dinamis ada kompresor aksial dan kompresor sentrifugal. Sekarang perkembangan kompresor ini sudah sangat maju sesuai dengan sebutan industri yang ada. Terobosan yang paling baru itu ada oil free.
yang menjadikan kompresor tidak membutuhkan oli pada proses kerjanya, sehingga udara bertekanan hasil kompresi yang dikeluarkan kompresor tidak lagi mengandung minyak atau oli dan aman untuk industri yang bergerak di bidang makanan, minuman, obat-obatan, elektronik, tekstil, dan sebagainya. Kemudian kita menuju ke definisi kompresor torak. Pada definisinya ini, jadi kompresor torak itu alat pemampat atau pengkompresi udara. Dengan kata lain, kompresor adalah penghasil udara mampat ya. Karena proses pemampatannya ini, udara mempunyai tekanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan udara lingkungan atau satu atmosfer. Kan udara lingkungan satu atmosfer, dia lebih tinggi daripada tekanan udara lingkungan. Dalam keseharian juga kita sering memanfaatkan udara mampat baik secara langsung atau tidak langsung. Contohnya itu kita mengisi ban mobil atau sepeda motor, itu kita menggunakan kompresor. Terus udara mampat juga untuk membersihkan bagian-bagian mesin yang kotor di bengkel-bengkel. Ya pokoknya banyak yang bisa digunakan dari kompresor ini. Nah, tadi kan ada kompresor dan pompa ya. Secara prinsipnya emang kedua benda ini emang sama, tapi masing-masing terdiri itu dari motor penggerak dan juga bagian untuk meningkatkan tekanan di sisi hisap dan merendahkan tekanan di sisi keluar. Tapi keduanya tidak sama pada aplikasiannya. Jadi karena cara peningkatan tekanan tersebut dilakukan dengan dua cara yang berbeda. Kedua alat ini juga tidak dapat saling dipertukarkan karena kompresor tidak dapat digunakan untuk mengalirkan cairan dan pompa juga tidak bisa digunakan untuk mengalirkan gas. Jadi walaupun prinsipnya sama, tetapi fungsionalnya berbeda. Jadi kompresor cuma bisa mengalirkan gas, pompa untuk mengalirkan air, jadi tidak bisa ditukar-tukar. Kemudian ada gambaran umum di sini. Di sini ada prinsip kerja. Untuk prinsip kerjanya ini, kompresor torak mengubah energi potensial dalam bentuk gas bertekanan. Di masukan energi mekanik tersebut menimbulkan manfaat energi potensial. Kompresor torak atau kompresor bolak-balik pada dasarnya dibuat sedemikian rupa sehingga gerakan putar dan dengan menggunakan poros engkol dan batang penggerak yang menghasilkan gerakan bolak-balik pada torak. Gerakan torak ini menghisap udara ke dalam silinder dan memampatkan kerja kompresi. Nah, kemudian di sini ada langkah-langkahnya. Pada kompresor torak yang pertama itu ada langkah isap. Setelah langkah isap itu ada langkah kompresi, tadi kompresi, kemudian ada langkah keluar. Nah, setelah langkah keluar selesai, ada langkah yang terakhir yaitu ekspansi. Jadi ada 4 langkah pada kompresor torak: isap, kompresi, keluar, dan ekspansi. Nah, kemudian di sini ada bagian-bagian pada kompresor. Di sini ada silinder dan kepala silinder. Silinder ini mempunyai bentuk silindris dan merupakan bejana kedap udara di mana torak bergerak bolak-balik untuk menghisap dan memampatkan udaranya. Silinder ini harus cukup kuat untuk menahan tekanan yang ada. Kemudian tutup silinder juga atau kepala silinder terbagi menjadi dua ruangan, yaitu satu sebagai sisi isap dan yang lainnya sebagai sisi keluar. Jadi sisi isap ini dilengkapi dengan kartu isap dan pada sisi keluar terdapat kartu keluar. Gitu. Kemudian ada torak dan cincin torak. Torak ini sebagai elemen yang memproses gas atau udara pada saat suction atau pemasukan dan pengeluaran. Cincin torak ini dipasang pada alir-alir keliling torak berfungsi mencegah kebocoran. Kemudian ada katup isap dan katup keluar untuk membuka dan menutup sendiri sebagai akibat dari perbedaan tekanan yang terjadi antara bagian dalam dan bagian luar silinder. Kemudian di sini ada poros engkol. Untuk dia itu berfungsi sebagai mengubah gerakan putar menjadi gerakan bolak-balik. Kemudian ada kepala silang atau crosshead berfungsi untuk meneruskan gaya dari batang ke penghubung batang torak. Kepala silang dapat meluncurkan pada bantal luncurnya. Dan terakhir ada batang penghubung untuk berfungsi meneruskan gaya dari poros engkol ke batang torak melalui kepala silang. Batang penghubung ini harus kuat dan tahan bengkok sehingga mampu menahan beban pada kompresi. Nah, ya, pada bagian terakhir ada pengaplikasian kompresor. Pada pengaplikasian kompresor torak ini ada berbanyak bagai jenis pengaplikasiannya. Contohnya nih di otomotif
di mana kecepatan dan pengulangan adalah hal yang terpenting. Kompresi udara digunakan secara luas dalam industri otomotif. Apakah itu penyemprotan mobil dengan robot, di mana biasanya kompresor berkualitas tinggi diperlukan, atau perakitan mereka dengan alat-alat udara. Industri otomotif ini sangat bergantung banget pada kompresor dan pasukan udara terkompresi. Ya kan, karena misalnya aja kita membutuhkan tekanan angin yang cukup untuk roda motor pada MotoGP. Jadi kita harus mengisinya dengan kompresor gitu, mengisi anginnya. Kemudian pada daya pembangkit, itu kompresi udaranya itu digunakan dalam semua jenis pembangkit listrik. Jadi udara tekanan itu diandalkan untuk menjaga proses yang berjalan dan minyak berkualitas tinggi. Udara bebas adalah pertama di pembangkit tenaga listrik. Sebagai sumber terpercaya, kompresi udara sangat penting dalam tanaman ini. Di downtime itu dapat biaya ribuan, kehilangan produk, dan denda. Kemudian pada lingkungan itu, sebagai bentuk bersih energi sekitar, masuk akal bahwa udara tekanan adalah pertimbangan utama dalam produk dan proyek-proyek lingkungan. Kompresor sendiri untuk kompresor bebas minyak sendiri dan pelumas digunakan dalam berbagai aplikasi, dari sistem pendinginan udara untuk pengembangan bentuk-bentuk energi yang dapat digunakan kembali dan pembangkit listrik. Udara tekan serbaguna, handal, dan aman dapat digunakan secara langsung dalam proses seperti instalasi pengolahan limbah atau pemisahan udara, atau dapat digunakan sebagai kekuatan motif dalam suatu proses yang ramah lingkungan. Contohnya itu ada AC atau jadi kompresor udara ini digunakan untuk sistem kontrol untuk mengoperasikan pembukaan dan penutupan ratup kontrol. Kemudian contohnya ada limbah tanaman udara tekan digunakan untuk mengontrol aliran limbah dan oksidasi udara dari tangki limbah. Ya, cukup sekian maparan video dari saya, dan mungkin ada materi-materi yang masih sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Dendi dari Senawan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.